Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup setiap insan. Ada kesempatan yang datang berulang kali, ada kesempatan yang hanya datang sekali. Salah seorang tabi'in yang bernama Khalid bin Ma'dan rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Idza futiha li ahadikum babu khairin falyusri' ilaihi fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu." Apabila telah dibukakan bagi salah seorang di antara kalian pintu kebaikan, maka hendaklah dia segera menyambut pintu kebaikan tersebut, karena sesungguhnya dia tidak tahu kapan pintu kebaikan tersebut tertutup untuknya. Kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bentuknya berbagai macam. Ada kesempatan yang bentuknya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bentuknya adalah kebaikan yang bermanfaat bagi orang banyak. Ada yang bentuknya adalah kekayaan yang bisa mendatangkan keberkahan dan kemanfaatan bagi orang-orang yang membutuhkan. Ada yang bentuknya adalah pangkat dan kedudukan yang bisa mendatangkan kebijakan dan keadilan. Kesempatan tersebut terbuka sepanjang hayat manusia dan sampai terjadinya hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan, "Idza qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a la taquma hatta yaghrisaha falyaghrisha." Sekiranya terjadi hari kiamat dan di tangan salah seorang kalian ada bibit kurma, jika dia mampu untuk menanamnya sebelum terjadi hari kiamat, maka hendaklah dia menanamnya. Tentu ketika terjadi hari kiamat tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Tapi kita pahami dari hadis tersebut bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kepada kita untuk memanfaatkan segala macam kesempatan, sekecil apapun kesempatan tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan utama dalam masalah mengambil kesempatan untuk ketaatan, mengajarkan kebaikan kepada para sahabat. Di antara contohnya adalah sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu ketika membonceng beliau. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk mengajarkan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata beliau, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillah yahfazka ila akhiril hadis." Wahai seorang anak, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa untayan kalimat. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu, dan seterusnya sampai akhir hadis. Di hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Umar bin Abi Salamah yang tidak benar tata cara makannya. Kata beliau, "Ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Wahai seorang anak, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah yang terdekat denganmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk meremehkan sekecil apapun kebaikan tersebut. Di sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq." Janganlah kalian meremehkan sekecil apapun kebaikan, walaupun bentuknya hanya sekedar menemui saudaramu dengan muka yang ceria. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk memanfaatkan setiap ketaatan, karena bisa jadi mendatangkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Ittaqun nar walau bisyirqit tamrah." Takutilah oleh kalian api neraka, walaupun hanya dengan bersedekah setengah biji kurma. Hadirin rahimani wa rahimakumullah.
Begitulah seharusnya keadaan seorang yang beriman, akan selalu berusaha untuk memanfaatkan setiap kesempatan meskipun dalam kesulitan. Perhatikanlah cerita Nabi Allah Musa alaihissalam yang terusir dari negerinya dalam keadaan fakir, dalam keadaan terasing. Akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi beliau untuk membantu dua orang perempuan yang kesulitan mengambil air. Begitu juga Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian dimasukkan ke dalam penjara dalam keadaan terzalimi dan terfitnah. Akan tetapi ketika dua orang teman beliau sesama penghuni penjara bertanya tentang mimpinya, maka beliau tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk mengajarkan tentang keimanan. Kata beliau yang diriwayatkan oleh Al-Quran, ya sahibai sijin a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai dua orang penghuni penjara, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam atau Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa? Jemaah-jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang memanfaatkan kesempatan maka akan mendapatkan keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Sebagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau mengambil kesempatan sebagai orang yang pertama menyambut seruan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengambil kesempatan sebagai orang yang selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min amanin nasi alayya bi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin. Law kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Abu Bakar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling terpercaya persahabatannya dan hartanya kepadaku adalah Abu Bakar. Seandainya aku diizinkan untuk mengambil seorang kekasih selain Tuhanku, maka akan aku jadikan Abu Bakar sebagai seorang kekasih. Sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu an memanfaatkan kesempatan ketika para sahabat masih hidup di kota Madinah untuk membukukan Al-Quran sehingga menghindarkan kaum muslimin dari fitnah, perpecahan dan perselisihan. Begitu juga para sahabat as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam, mendapat kemuliaan yang tidak didapatkan oleh orang-orang sesudah mereka. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Orang yang paling dahulu keimanan dan kebaikannya kepada Allah, mereka lah orang yang didekatkan kepada Allah dan dimasukkan ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan berharga akan berlalu dengan cepat. Renunganlah perjalanan hidup kita dan orang-orang yang di sekitar kita. Alangkah cepatnya waktu berganti. Rasanya baru Jumat kemarin kita duduk di sini mendengarkan khatib menyampaikan khutbahnya, dan sekarang telah tiba Jumat yang baru. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama adalah masa muda sebelum datang masa tua. Kemudian ketika sehat sebelum datang sakit. Kemudian yang ketiga, manfaatkanlah masa kaya sebelum datang kefakiran. Dan yang keempat, manfaatkanlah ketika lapang sebelum datang masa sibuk. Dan yang terakhir, manfaatlah ketika masih hidup sebelum datang kematian. Manfaatkan masa muda, karena ketika tua yang ada adalah kelemahan. Manfaatkan masa sehat, karena ketika sakit yang ada adalah keterbatasan. Manfaatkanlah masa kaya, ketika miskin maka yang ada adalah kekurangan. Dan manfaatkanlah masa lapang, ketika sibuk yang ada adalah ketergesaan. Manfaatkanlah ketika masih hidup, karena ketika sudah datang kematian maka yang ada adalah penyesalan. Orang yang beruntung adalah orang yang selalu mengambil kesempatan sekecil apapun dalam hidupnya. Dan sebaliknya, orang yang celaka adalah orang yang membiarkan kesempatan datang dalam hidupnya dan dia membiarkan kesempatan tersebut berlalu. Kemudian datang kematian atau datang masa tua, kemudian nanti pada hari kiamat dia termasuk orang-orang yang mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Aduh, alangkah baiknya seandainya aku melakukan kebaikan untuk hidupku saat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faz
فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah untuk memanfaatkan segala kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di antara hal-hal yang menyebabkan kesempatan berlalu sia-sia, di antaranya adalah yang pertama, suka menunda amal baik atau pekerjaan. Sebuah perkataan yang disebutkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, al-quwwatu fil amali an la tu'akhkhira amal al-yawmi ila al-ghad. Di antara keberhasilan satu amal atau perbuatan adalah bahwa kamu tidak menunda pekerjaan hari ini ke esok hari. Kemudian yang kedua adalah ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu akan menyebabkan kesempatan berlalu dan dia tidak beranjak dari tempatnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Dan apabila kamu sudah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkanlah hari Jumat dengan membaca suratul Kahfi, memperbanyak salawat dan doa. Bisa jadi hari Jumat minggu depan tidak akan kita temui lagi. Manfaatkanlah kesehatan, manfaatkanlah harta kita, manfaatkanlah hidup kita, manfaatkan sisa umur kita agar kita tidak menyesal nanti di alam kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan terbaik dalam hidup kita dan menjadikan kita mampu untuk mengambil atau memanfaatkan kesempatan tersebut. Amin Allahumma amin. Ala wa sallu ya ibadallah ala rasulil huda. Faqad amarakumullah bidzalika fi kitabih. Faqala tabaraka wa taala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.